Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 dari kelas fungsional I dengan beranggotakan saya sendiri Tubagus Syahjal Amri dengan NIM 117. Dengan saya Alfa Zevana Meswara dengan NIM 120. Di sini kami mengambil study case dari aplikasi atau marketplace Tokopedia. Jadi di sini kami akan menjelaskan flowchart-nya per fitur utamanya. Pada konsep dipersilakan. Oke, untuk yang pertama yaitu kami memilih fitur keranjang di sini. Nah, awalnya kita start dulu atau dimulai dari awal. Kemudian ini ada inputan dari user, apakah mau menu pilihan yang satu, dua, atau tiga, atau empat. Kemudian untuk di sini adalah decision untuk menu pertama. Nah, di menu pertama ini user disuruh diminta untuk memasukkan ID produknya, kemudian akan menghasilkan output produk ditambahkan ke keranjang. Nah, untuk fungsinya di sini add to chart ini, nah dia akan setelah dimasukkan ID-nya maka akan langsung muncul project berhasil ditambahkan ke keranjang. Kemudian untuk decision yang kedua atau menu kedua itu untuk hapus keranjang, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan ID produknya terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan output berupa produk dihapus dari keranjang atau di remove dari keranjang itu sendiri. Nah, untuk fungsinya di sini ketika user sudah mengetikkan ID-nya, maka produk berhasil dihapus dari keranjang. Kemudian untuk menu ketiga itu adalah edit keranjang, di mana pengguna diminta untuk memasukkan ID produk lama terlebih dahulu. Nah, untuk fungsinya di sini edit keranjang. Kemudian eh, pengguna diminta untuk memasukkan ID produk baru. Nah, kemudian menghasilkan output yaitu produk diperbarui dengan produk yang baru atau di replace gitulah. Untuk fungsinya yang ada di edit card sini. Untuk yang menu keempat yaitu adalah tambah favorit, di mana user diminta untuk memasukkan ID produk terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan output yaitu produk ditambahkan ke daftar favoritnya. Untuk fungsinya itu yang di sini add favorit ini, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan user terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan output produk berhasil ditandai sebagai favorit di keranjang. Kemudian yang terakhir adalah uh, tambah catatan, nah, di mana user diminta untuk memasukkan ID produk dahulu, kemudian diminta untuk menambahkan catatan pada produknya, kemudian outputnya akan menghasilkan catatan ditambahkan ke dalam produk. Nah, untuk fungsinya yang ada di sini. Nah, untuk kelima ini dia setelah dieksekusi, dia akan langsung ke end atau kembali ke menu yang ada di sini. Nah, yang kedua adalah fitur pencarian. Untuk fungsinya, untuk fungsinya ada di sini untuk pencariannya, di mana yang nomor satu ini yaitu cari cari produk. Di mana user diminta untuk memasukkan kata kunci produknya, kemudian akan menghasilkan output yaitu produk ditampilkan berdasarkan pencariannya. Nah, untuk fungsinya ada di sini search by keyword ini. Kemudian untuk menu yang kedua yaitu filter produk, di mana user diminta untuk memasukkan kategori dan atau harga minimum minimum. Jadi user bisa memasukkan kategori aja atau harga minimum saja. Nah, akan menghasilkan output yaitu produk ditampilkan sesuai dengan kategori dan atau harga minimumnya. Nah, untuk fungsinya ada di sini untuk filter produknya. Nah, yang ketiga yaitu urutkan pencarian. Nah, itu ada pada decision 3, di mana user diminta untuk memasukkan hasil urutan pencarian berdasarkan harga terendah atau tertingginya. Nah, nanti akan menghasilkan output yaitu produk ditampilkan berdasarkan produk terendah atau tertingginya. Maksudnya produk harga terendah atau tertingginya. Nah, untuk fungsinya ada di sini, sort by price ini. Nah, kemudian untuk menu keempat atau decision keempat itu yaitu tampilkan riwayat pencarian. Nah, ditampilkan riwayat pencarian ini langsung menghasilkan output yaitu menampilkan riwayat pencarian dari menu satu atau menu cari produk yang telah diinputkan oleh pengguna. Nah, untuk fungsinya ada di sini add search history dan juga mengambil get search history juga. Kemudian untuk menu kelima yaitu hapus riwayat pencarian. Nah, ini langsung dilakukan proses untuk menghapus riwayat pencarian pengguna oleh sistem, dan kemudian akan menghapus semua riwayat yang ada di sini di menu 4 ini. Nah, untuk fungsinya ada di sini, search history. Kemudian ada fitur ketiga selanjutnya yaitu toko. Untuk fungsinya itu di sini fitur toko. Nah, di sini ada 5 fungsi lagi, di mana yang pertama untuk melihat produk pada toko. Nah, eh,
untuk nomor satu ini atau menu pertama ini akan langsung menghasilkan output yaitu produk pada toko. Jadi menampilkan produk pada toko itu sendiri. Nah, dengan fungsinya itu seperti ini. Kemudian ada decision yang kedua yaitu menambahkan produk pada toko, di mana user diminta untuk memasukkan produk yang akan ditambahkan, yaitu kategori, merek, nama produk, dan harganya. Dan nanti akan menghasilkan output yaitu produk ditambahkan ke produk toko. Nah, untuk fungsinya di ini, di add product di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah edit produk pada toko. Nah, untuk decision yang ketiga ini, dia user diminta untuk memasukkan ID produknya yang akan diedit dan ditambahkan data barunya. Nah, nanti akan menghasilkan output yaitu produk diperbarui ke dalam produk toko. Nah, untuk fungsinya itu seperti ini. Kemudian ada delete atau menghapus produk pada toko. Nah, itu user diminta untuk memasukkan ID produk yang akan dihapus terlebih dahulu. Dan nantinya akan menghasilkan output yaitu produk dihapus dari produk toko dengan fungsinya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah decision kelima yaitu mengedit nama toko. Jadi user diminta untuk memasukkan nama baru tokonya dan nantinya outputnya akan yaitu nama toko diperbarui dengan nama baru. Nah, selanjutnya akan end atau kembali ke menu ini lagi untuk semua decisionnya. Nah, untuk fungsinya itu yang di sini edit store profile. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu fitur pengaturan akun. Jadi, jadi pada fitur pengaturan pengaturan akun ini, di sini memiliki user pertama diminta untuk menginputkan pilihan dari menu yang ada enam pilihan. Oke, di sini contoh ketika user memiliki memilih nomor satu yaitu biodata diri. Di sini user diminta untuk memasukkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email dan nomor HP. Ini mana nanti outputnya biodata berhasil diperbarui. Jadi nanti pada pada codingannya, jadi si user ini nanti akan diminta melakukan beberapa input. Akan tapi ketika inputnya bernilai nol atau langsung di enter atau langsung aja dan nanti namanya tidak akan berubah atau tetap kosong atau tetap ke yang sebelumnya. Selanjutnya untuk yang opsi yang kedua itu untuk daftar alamat di sini user akan ditampilkan daftar alamat yang sudah ada dan user diminta untuk menginputkan alamat baru. Itu dan nantinya user akan diminta untuk menginputkan. Nah, ketika menginputkan ini kalau misalnya nanti inputannya nol atau kosong, nanti dia berarti ini ketika input tidak sama dengan kosong, nanti dia bakal yes, maka nanti ketika inputannya ada isinya, berarti nanti itu menjadi alamat yang baru. Akan tapi ketika misalnya inputannya ada, berarti nanti input itu akan menjadi alamat yang baru. Ya, di sini bisa kita lihat ketika usernya akan menginputkan, nanti dia eh, nanti masuk ke alamat yang baru. Jika tidak, nanti data yang baru tidak masuk atau 090. Selanjutnya untuk yang ketiga ini pembayaran. Sama seperti logik yang sebelumnya yaitu ketika ketika user memilih menu ini langsung menampilkan metode pembayaran yang ada dan user juga diminta untuk menginputkan metode pembayaran yang baru. Dan sama seperti sebelumnya apabila inputannya ada nanti akan menjadi metode yang sama, metode pembayaran yang baru dan jika tidak metode tidak akan tambah dan langsung kembali ke menu. Di sini bisa kita lihat sama seperti yang atas kodikannya. Oke, selanjutnya untuk yang menu ketiga itu eh, untuk yang keempat itu ada rekening bank, yaitu sama seperti yang sebelumnya juga, yaitu ketika menu dipilih menampilkan nama rekening saat ini, dan user juga diminta untuk menginputkan rekening bank baru. Dan nanti ketika inputannya ada atau kita user menginputkan sesuatu, maka inputan itu akan menjadi rekening baru, dan jika tidak, maka akan kembali ke menu atau fungsi selesai. Di sini untuk update bank akunnya sama seperti yang sebelumnya, kodikannya logiknya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir di bagian pengaturan akun adalah menu kelima yaitu ketika user memilih untuk nomor 5 ini keamanan menu pilihan kelima nanti akan menampilkan waktu login terakhir dan login saat ini. Jadi di sini nanti user akan ditampilkan kapan terakhir kali ia login dengan akun ini dan ketika ia melakukan fungsi ini juga dia akan menghitung yang login saat ini untuk apabila nantinya fungsinya akan dipanggil lagi
maka waktu yang sekarang lah yang akan ditampilkan. Lanjut ke yang fungsi terakhir, yaitu fungsi transaksi. Oke, di fungsi checkout ini, di sini user tidak ada pilihan. Jadi ini fungsinya berjalan berurutan, yaitu pertama ketika fungsi dijalankan, nanti akan dicek apakah keranjang ini tidak sama dong atau keranjang ini ada isinya. Kalau misalnya iya, maka fungsi akan melanjutkan ke fungsinya. Jika tidak, maka fungsi akan langsung selesai. Nah, jika keranjangnya ada isinya, maka nanti user akan diminta untuk menginputkan ID dari apa-apa yang ingin di check out, produk-produk apa yang ingin di check out. Bisa kita lihat di sini nanti kalau misal nanti inputannya ada produk yang ditampilkan dan user akan menginput ID-nya, nanti akan dipilih. Setelah dipilih, nanti user akan selanjutnya ke perintah yang selanjutnya, itu pilih alamat pengiriman, atau ini masih di user diminta untuk menginputkan alamat pengiriman yang ada yang telah dipilih sebelumnya. Yaitu di sini pilihannya adalah kayak regency, atau kalau semisal user ingin menginputkan alamat baru, nanti user akan eh, tidak, berarti nanti pilihannya adalah yang kedua atau yang selain kayak regency ini. Sudah nanti user akan diminta untuk menginputkan pilihan metode pengiriman yang ada. Setelah itu, bisa kita lihat di sini address choice-nya ada yang kayak seperti, dan jika tidak, kita bisa memasukkan alamat pengiriman yang baru. Lalu selanjutnya ke yang metode pengiriman ini, ya, kita bisa memilih dua, yaitu ada reguler atau kargo. Nah, setelah user menginputkan ini, user akan diminta untuk memasukkan kode voucher. Nah, inputan kode voucher ini nanti akan dicek apakah vouchernya benar atau tidak. Misalnya dia benar, nanti akan melanjutkan proses total harga, di mana total harga ini harganya akan dikurang dari voucher yang ada. Jika tidak, maka akan lanjut ke pilihan metode pembayarannya. Di sini kita bisa lihat untuk bagian voucher ya. Lalu selanjutnya untuk yang payment ini, setelah kita memilih payment yang ada yang akun itu miliki, nanti lanjut ke konfirmasi pembayaran. Apabila pembayarannya dilakukan yes, maka pembayaran berhasil, maka produk akan dihapus dari keranjang. Jika tidak, pembayaran gagal, maka produk tetap ada dalam keranjang. Jadi produk-produk yang tadi dipilih akan tetap ada di keranjang dan tidak tidak jadi dilakukan pembayaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.